Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan pencarian korban longsor yang terjadi di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Saudara, 23 prajurit marinir menjadi korban bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bilang alih fungsi lahan jadi penyebab longsor. Suasana duka menyelimuti pemakaman korban longsor Cisarua, Praka Marinir Muhammad Kori. Pemakaman anggota TNI AL Batalion 9 Brigif 4 Marinir PS Lampung ini dilakukan secara kedinasan di Desa Kibang, Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur. Di mata sang ibunda, almarhum dikenal sebagai anak yang baik dan sayang pada keluarga. Iya, sayang sama adiknya, sama orang tuanya. Komunikasi terakhir kapan itu, Bu? Nelpon Ibu kapan? Waktu nak berangkat ke Bandung. Selalu pamit ya, Bu? Selalu ngabarin Iya, ya, Bu? kalau nak kemana-mana pamit dia. Mak, katanya saya mau berangkat ke Bandung. Nanti kalau sudah lulusan dari Bandung, saya mau berangkat ke Papua. Nanti kalau sudah pulang dari Papua, saya mau beli rumah di Lampung. Nanti ibu saya sama bapak saya mau dibawa ke Lampung. Marinir lain yang tertimbun longsor dan belum ditemukan. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan PAM perbatasan RI PNG. Longsor menerjang Desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat pekan lalu. Lebih dari 600 jiwa terdampak dan harus mengungsi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan, alih fungsi lahan akibat tak sesuai tata ruang diduga jadi salah satu pemicu longsor Cisarua. Dia meminta daerah rawan longsor tersebut kembali menjadi hutan. Daerah Kemiringan yang seharusnya ini daerah hutan rimbun, kebun bambu berubah jadi perkebunan sayuran. Dan pakai plastik kan. Adalah tata ruangnya harus segera dibenahi, berulang-ulang saya katakan. Daerah-daerah yang seperti ini tidak layak jadi kebun sayur, layaknya jadi hutan bambu ya. Sudah lama kita ini membangun tidak didasarkan pada mitigasi bencana. Pencarian korban longsor di Cisarua terus berlanjut. Total sudah ada 34 kantong jenazah yang dievakuasi dan 17 diantaranya sudah teridentifikasi. Tim Liputan Kompas TV. Pencarian hari keempat korban longsor di Kecamatan Cisarua kembali dilanjutkan. Ribuan personel tim SAR gabungan dikerahkan. Sekitar 1.000 personel tim SAR gabungan dikerahkan pada hari keempat operasi pencarian korban, saudara. Selain tambahan personil, ada juga tambahan alat berat. Pencarian korban yang tertimbun material longsor juga dibantu anjing pelacak. Tim SAR gabungan akan fokus mencari korban di beberapa sektor yang telah ditentukan, termasuk juga di lokasi yang jadi permukiman padat dan berpotensi ada banyak korban. Sejauh ini, saudara, tim SAR sudah mengevakuasi 39 kantong jenazah, 20 sudah teridentifikasi dan masih ada 69 korban yang dilaporkan hilang. Kalau baru hujan Pak. Oh hujan. Kalau hujan semalam benar dia belum datang hujan nih, pas datang panas.
nggak percaya sih. Tetap kita akan maksimalkan di set A1 dan set A2 karena kemarin terakhir itu terakhir kita paling banyak di A2 ya, kemudian berkembang nanti akan ke B karena beberapa juga di B kita kemarin sempat dapat tapi tidak maksimal karena waktu sudah turun, sudah sore sekali. Ya, jadi nanti kekuatan yang ada di A1 dan A2 itu akan kita deploy, kita bagi juga ke B2 yang ada di seberang sana ya. Mungkin teman-teman sudah lihat ini juga alatnya sudah turun semua. Mungkin demikian. Saudara, kita akan menghubungi jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Sunandar di lokasi pengungsian korban longsor Cisarua di Bandung Barat. Selamat siang Vida, bagaimana kondisi korban longsor di sana? Apa yang dibutuhkan para korban? Bella dan juga saudara, di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di pengungsian Terpagudu yang berlokasi di kantor desa Pasir Langu begitu ya, Bella dan juga saudara. Ini bantuan-bantuan logistik sejak pagi hari tadi hingga siang hari ini terus berdatangan. Salah satunya di belakang saya, Bella dan juga saudara, yang juga sedang dibagikan dan juga diberikan kepada para pengungsi. Ini adalah bantuan sandang atau pakaian-pakaian yang memang karena mayoritas pengungsi di sini merupakan korban terdampak atau warga terdampak di zona merah longsor, sehingga saat longsor terjadi mereka tidak sempat membawa barang-barang berharga mereka ataupun pakaian-pakaian gitu ya. Jadi hari ini bantuan berupa pakaian ini dibagikan oleh beragam atau asalnya dari berbagai kalangan, Bella dan juga saudara, baik itu dari instansi, lalu juga dari relawan-relawan yang memang sengaja datang untuk memberikan sejumlah bantuan. Karena memang Bella dan juga saudara, di kantor desa Pasir Langu, ini ada sekitar 700 warga yang memilih untuk mengungsi sementara tinggal di sini. Salah satunya mungkin kita bisa ajak berbincang. Selamat siang Mbak, dengan Mbak siapa ini dari RW mana ya? Saya Yuli dari RT 4 RW 11. RW 11 adalah RW yang terdampak paling parah ya Mbak ya. Jadi TKP pencarian, betul? Iya. Oke, kalau sekarang kondisinya seperti apa Mbak di rumah Mbak sendiri? Saya belum ke sana, belum. Keluarga seperti apa Mbak? Keluarga alhamdulillah selamat, tapi kalau sepupu-sepupu belum diketemukan sebagian. Kalau rumah berarti belum tahu kondisinya seperti apa? Rumah alhamdulillah selamat rumah saya, kalau saudara-saudara seperti sepupu gitu hancur semua. Berarti sampai saat ini keluarga Mbak yang belum ada kabar, belum ditemukan ada berapa banyak Mbak? Semuanya 17, baru ketemu 4. Ya. Itu terdiri dari siapa saja Mbak? Dari kayak uak, sepupu saya, bukan tetangga tapi masih terikat saudara gitu. Artinya ada yang standby di DVI begitu ya Mbak ya? Iya. Terima kasih Mbak. Kalau kronologinya tuh seperti apa sih Mbak di awal? Apalagi Mbak kan di RW 11 ya Mbak ya. Seperti apa sih saat kejadian? Saya lagi tidur. Kakak saya pulang kerjanya kan subuh. Dia lagi teriak-teriak, bangun, itu rumah udah pada hilang sebagian. Katanya gunung terbelah, ngomongnya seperti itu. Jadi saya tuh gak mikir pakaian, gak mikir apa. Ngambil anak, gak pakai jaket, langsung ke sini jalan kaki. Hujan-hujanan gitu. Terus saat itu bawa anak aja, berarti di sini sekarang ngungsi sama siapa aja Mbak? Ini kakak-kakak saya, orang tua saya, anak saya, sini semua. Informasinya sampai kapan Mbak kalau dari pemerintah sampai kemudian proses relokasi dan juga hunian sementara ini disediakan? Belum tahu sih, belum ada pemberitahuan sampai kapan kita di sini gitu. Kalau sekarang belum boleh pulang, katanya takut ada longsor susulan gitu. Ya. Kalau yang paling dibutuhkan saat ini kira-kira apa ya Mbak ya? Celana dalam, keperluan kayak kayu putih gitu buat anak ya. Kondisi cuacanya soalnya dingin juga ya Mbak ya? Anak-anak banyak yang masuk angin gitu, gatal-gatal. Iya. Sudah mulai ada keluhan kesehatan artinya Mbak ya? Iya. Saya juga tadinya nggak pernah ada riwayat darah tinggi, sekarang jadi darah tinggi.
Ya, sakit kepala, pusing gitu. Kalau anak-anak yang ikut mengungsi ada berapa orang, Mbak? Anak-anak kurang tahu sih, anak-anak banyak ya, tapi gak tahu jumlahnya. Baik. Mbak, ini kan ada relokasi begitu ya, yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah untuk warga terdampak. Kalau harapannya sendiri dari warga, dari Mbak, seperti apa tempat relokasinya mungkin, yang seperti apa begitu idealnya? Ya harapan saya sih yang lebih baik dari ini ya, yang nggak bakal ada bencana-bencana lagi. Soalnya kan kita di sini rumah emang masih ada, tapi kan mata pencaharian kita itu udah habis gitu. Jadi kita kalaupun pulang dari mana, kita pencarian kita kan udah nggak ada. Jadi makan, air juga udah mati kan ya, udah nggak ada gitu. Tapi Mbak berarti belum ke rumah lagi sama sekali ya Mbak ya? Suami sih udah kecek, kalau saya belum. Trauma banget, takut dengar suara gemuruh-gemuruh itu, serasa gemuruh yang kemarin gitu. Iya, masih takut. Anak juga masih takut. Ya. Terima kasih banyak Mbak atas waktunya bersama kami Kompas TV. Semoga segalanya dilancarkan prosesnya ya. Itu salah satu dari sekian banyak warga terdampak dari tanah longsor yang mengungsi di kantor desa Pasir Langu, Bella dan juga saudara yang hingga saat ini masih mencari sejumlah sanak saudaranya. Dan ini juga Bella bisa dilihat ini adalah waktu jam makan siang sehingga bantuan-bantuan makan siang, makanan, nasi kotak ini juga diberikan bagi para warga dan juga pengungsi. Di sini juga sudah tersedia dapur umum yang didirikan sejak hari pertama Bella dan juga saudara yang kapasitas memasaknya ini ratusan bahkan sampai hampir 1.000 begitu untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi. Jadi Bella memang karena paling tidak ada sekitar 3 RW yang terdampak dari bencana tanah longsor, di mana 1 RW ini ditetapkan sebagai zona merah begitu ya. Warga Pasir Langu, Kecamatan Cisarua ini memilih untuk tinggal sementara di pengungsian bagi mereka yang memang tidak bisa atau tidak memiliki sanak keluarga atau kerabat yang dekat. Karena memang di sini lokasinya relatif lebih aman begitu ya Bella dan juga saudara, sehingga untuk menunggu tadi informasi dari Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat menyebut bahwa di tempat pengungsian ini di kantor desa Pasir Langu paling tidak ada 3 RW atau ada warga dari 3 RW, yakni diantaranya adalah RW 11 dan juga RW 13. Dan mereka ini memang sebagian ada yang merupakan warga yang terdampak sangat parah, artinya warga yang memang lokasi tempat tinggalnya berada di zona merah. Ada juga yang terdampak sebagian titik lokasi yang dekat. Dan bagi mereka, warga yang memang lokasinya bukan zona merah tapi juga terdampak, ini mereka masih menunggu rekomendasi dari Badan Geologi terkait kondisi tanah di kediaman mereka, dan jika kemudian kondisi tanah tersebut ini sudah dinyatakan tidak labil begitu ya oleh Badan Geologi, maka warga yang juga terdampak dan mengungsi di sini akan segera bisa diinformasikan untuk kemudian kembali ke kediaman mereka masing-masing. Bella. Vida, lalu apakah sudah ada informasi kemana warga nanti akan direlokasi? Apakah sudah ada tempat juga untuk huntara mereka? Singkat saja Vida. Bella, kami tidak bisa mendengar Anda. Namun kalau untuk relokasi Bella dan juga saudara, hal tersebut tadi sudah atau akan dibahas oleh Wakil Bupati atau Pemda setempat, dan informasi dari Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat menyebut bahwa proses pendataan warga yang terdampak utamanya yang nanti akan dilakukan proses relokasi ini adalah mereka-mereka atau warga yang memang rumahnya ini terdampak parah. Artinya di kawasan RW 11 yang saat ini memang menjadi TKP terjadinya longsor, yang saat ini juga menjadi titik pencarian oleh tim SAR. Dan nantinya setelah data ini sudah kemudian atau terkumpul begitu, selanjutnya proses relokasi secara administrasi dan juga proses relokasi ini akan dilakukan. Bella. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Vida Alatas langsung dari posko pengungsian di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Selamat bertugas kembali dan harap berhati-hati.
Seperti yang kita tahu, saudara, hari ini adalah hari pencarian keempat korban longsor di Kecamatan Cisarua yang terus dilanjutkan. Ada ribuan personil tim SAR gabungan yang dikerahkan. Ada sekitar 1.000 personil tim SAR gabungan yang dikerahkan pada hari keempat operasi pencarian korban, saudara. Selain tambahan personil, ada juga tambahan alat berat untuk mencari para korban yang tertimbun material longsor. Untuk mencari para korban ini juga dibantu oleh anjing pelacak. Saudara, tim SAR gabungan juga berfokus mencari korban di beberapa sektor yang telah ditentukan, termasuk lokasi yang menjadi permukiman padat dan berpotensi ada banyak korban. Sejauh ini, saudara, sudah ada 39 kantong jenazah yang dievakuasi tim SAR gabungan, 20 sudah teridentifikasi dan juga sudah diberikan kepada keluarga. Masih ada 69 lagi korban yang dilaporkan hilang. Tetap kita akan maksimalkan di set A1 dan set A2, karena kemarin terakhir itu terakhir kita paling banyak di A2 ya, kemudian berkembang nanti akan ke B, karena beberapa juga di B kita kemarin sempat dapat tapi tidak maksimal karena waktu sudah turun, sudah sore sekali. Ya, jadi nanti kekuatan yang ada di A1 dan A2 itu akan kita deploy, kita bagi juga ke B2 yang ada di seberang sana ya. Mungkin teman-teman sudah lihat ini juga alatnya sudah turun semua. Mungkin demikian. Saudara, informasi lainnya terkait dengan pencarian para korban bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat akan kami hadirkan dalam program Kompas yang sesaat lagi, saudara. Saya Tili Rea Bella, Breaking News Kompas TV, kami tutup, saudara. Sampai jumpa.